disampaikan. Selanjutnya yakni sambutan yang pertama akan disampaikan oleh pimpinan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran. Kepada yang terhormat Bapak Suntari, Magister Pendidikan, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi awjaba alaina ta'lim min ahlina dinul Islam wa khatana ala tarbiyatin bis-salah ma'as-sabri ala dawam wa'mur ahlaka bis-salah wastabir 'alayha. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsuna rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil. Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Bianto MPD, yang kami hormati Bapak DNS Haji Sodikin MPD selaku Ketua Pimpinan Jalan Muhammadiyah Lamongan ingkang kula sampun kundur, yang kami hormati Bapak Dr. Andes Muhammad Anwar MPD Ketua PCM Paciran bersama kultumnya. Salah satu di antaranya yang saya tahu adalah Pak Anas. Yang kami hormati juga Bapak Ketua PRM Paciran. Tak lupa juga kami hormati Bapak Undir Pondok Model Muhammadiyah Paciran. Yang kami hormati juga Bapak BPH. Tidak ketinggalan yang terhormat Bapak Kapolsek Kecamatan Paciran, serta yang terhormat pimpinan Masjid Muhammadiyah Paciran beserta jajarannya, Bapak Ibu dosen, karyawan, sivitas akademika Masjid Muhammadiyah Paciran, dan yang kami banggakan para wisudawan sebagai generasi penerus kami yang sudah termakan usia dan renta termakan oleh waktu. Yang tidak kalah pentingnya, yang terhormat seluruh wali wisudawan yang hari ini tertakdirkan rawuh di tempat ini. Hamdan wa syukran selalu kami haturkan kepada Allah yang Maha Rahman dan Maha Segaranya. Hari ini Sabtu 12 November 2022 bertepatan dengan tanggal 18 November akhir 1444 Hijriah. Allah masih berkenan mentakdirkan kita dalam kondisi sehat lahir dan batin. Satu bukti jenengan saged tumindak saking griya tumuju wonten ing resort menika dengan kondisi sehat. Begitupun batin yang diberikan Allah kepada kita masih sehat sehingga kita masih mampu untuk melihat apa yang menjadi ayat-ayat Allah yang tertulis dalam Al-Quran dan ayat-ayat Allah secara kauniyah. Semoga rahmat yang diberikan Allah kepada kita hari ini mampu membawa kita menjadi orang-orang mutakin sebagai jaminan masuk surga Allah. Allahumma amin. Salawat dan salam tetap terlimpah kepada beliau Rasulullah SAW. Perlu diketahui dengan terutusnya Rasulullah SAW di muka bumi ini, kita tertakdirkan menjadi hamba Allah yang mampu
membedakan antara yang hak dan yang batil, mampu membedakan yang ma'ruf dan yang munkar dengan kemampuan yang maksimal yang diberikan Allah kepada kita. Semoga kita senantiasa istiqomah menjalin seluruh dan menjalankan seluruh ajaran yang telah Rasulullah ajarkan kepada kita. Allahumma amin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, perkenankan kami pimpinan Masjid Muhammadiyah Paciran dalam acara wisuda sarjana hari ini menyampaikan beberapa hal, antara lain hingga terima kasih yang tak terhingga kepada semua bapak, ibu, dosen beserta karyawan yang telah dengan sukarela mengorbankan tenaga dan waktunya demi terselenggaranya acara wisuda sarjana pada saat ini Masjid Muhammadiyah. Dan terima kasih juga kami aturkan kepada seluruh panitia. Semoga semua yang telah diperuntukkan dalam pelaksanaan wisuda hari ini sebagai bentuk sense of belonging, derek hanggar beni terhadap Masjid Muhammadiyah Paciran. Dengan semua hari ini Allah telah mentakdirkan putra putri bapak ibu sebagai seorang wisudawan wisudawati yang telah resmi menyandang gelar kesarjanaan sebagai seorang pendidik yang harus sabar menghadapi murid sebagaimana yang dilakukan oleh anak-anak kami, wisuda anak-anak kami yang sedang tadi menyanyikan itu di bawah arahan oleh Ananda Abu. Semoga mereka yang barusan diwisuda ini menjadi kebanggaan dan qurratu a'yun bagi orang tua masing-masing, dan sekaligus saudara-saudara wisudawan mampu menjadi teladan, paling tidak teladan di rumah sendiri, dan sangat diharapkan teladan di tengah-tengah masyarakat. Wisuda merupakan pintu awal, sekali lagi pintu awal menjadikan saudara sebagai seorang manusia, sebagaimana dikatakan oleh beberapa ahli, be young today and be man tomorrow, atau dalam bahasa yang lain rijalun subarul yaum rijalun. Yang kedua, alhamdulillah hari ini Masjid Muhammadiyah atas iradah Allah telah mewisuda sejumlah 46 wisudawan wisudawati setelah mereka menempuh masa perkuliahan selama 8 semester dengan beban 146 SKS. Oleh karena itu, pimpinan Masjid, dosen, dan stakeholder yang lainnya serta situs atau akademika menyatakan saudara-saudara lulus setelah menempuh seluruh mata perkuliahan sebanyak 146 SKS, lulus ujian skripsi sampai pada lulus TOEFL sebanyak 450. Tentunya saudara-saudara berhak mendapatkan gelar sarjana pendidikan atau SPD dengan legal formal berupa ijazah, transkrip nilai, dan sertifikat TOEFL. Selanjutnya, oleh Masjid Muhammadiyah Paciran, saudara-saudara akan dikembalikan kepada Bapak Ibu Wali Wisuda Wisudawati. Setelah Masjid Muhammadiyah Paciran menerima amanah dan kepercayaan dari jenengan semua tentang jenjang pendidikan kesarjanaan selama 4 tahun yang tentu dibekali dengan bermacam finansial dari para wali, maka dari sekian banyak mahasiswa yang sudah wisuda, ada 3 di antara mereka yang terbaik dari yang baik-baik, yang insya Allah menjadi generasi-generasi penerus yang ada
minimal di Pantura paling boten sak Indonesia. Allahumma amin. Berikutnya kami pimpinan Masjid Muhammadiyah Paciran yang telah diamanati oleh bapak-bapak BPH untuk mengelola Masjid Muhammadiyah ini akan selalu berusaha maksimal dan berjalan sesuai regulasi yang berlaku, baik yang dilakukan yang ditetapkan oleh pemerintah atau Pertais maupun oleh Perserikatan Muhammadiyah yaitu Majelis Dikti. Insya Allah semua bentuk aturan yang telah diundangkan kami akan mentaati dan menjalankannya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kami miliki, sehingga paling tidak kami mampu mempertahankan nilai akreditasi B. Bidang malih, kami mampu mempertahankan nilai akreditasi B yang diraih oleh Masjid Muhammadiyah Paciran beberapa tahun yang lalu. Akhirnya kami dari pimpinan Masjid Muhammadiyah meminta dan berharap kepada bapak-bapak BPH, stakeholder dan semua aktivitas akademika selalu memberikan masukan kepada kami pimpinan Masjid Muhammadiyah Paciran. Ngapunten, tanpa kehadiran, keikutsertaan dan kepedulian jenengan semua, apalah artinya kami pimpinan Masjid Muhammadiyah. Semoga kita semua selalu mendapatkan bimbingan, selalu mendapatkan rahmat, di mana rahmat dan bimbingan yang Allah berikan kepada kita mampu menjadikan kita manusia-manusia teladan dan guru yang sebenarnya iso digugu lan iso ditiru, boten sak maksudipun nek wayahe dina Minggu pun. Semoga para wisudawan-wisudawati bisa istiqomah menjadi pendidik yang handal dan selalu diharapkan kehadirannya oleh masyarakat, tak peduli strata sosial masyarakat yang saudara tempati. Allahumma amin. Yang terakhir, kami dari segenap sivitas akademika Masjid Muhammadiyah Paciran, kalau mengenai seorang tokoh sekaligus panutan kita semua, panjenenganipun Bapak Kyai Haji Ahmad Munir pada Selasa malam Rabu, tepatnya tanggal 8 November 2022, beliaunya kabundut. Allah maghfirlahu warhamhu wa'afi wa'fuhu. Kami dari Sivitas Akademi Masjid Muhammadiyah Paciran juga turut serta mensukseskan Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah yang 48 di Solo dengan moto memajukan Indonesia, mencerahkan semesta. Mudah-mudahan kita ingkang sami rawuh wonten ing tempat ini selalu diiyakan keinginan dan permintaan kita kepada Allah, paling tidak setit yang pada hari ini mau wisuda, saudara-saudara para wisudawan selalu eksis dan memberikan pencerahan paling boten masyarakat Lamongan. Mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pinta selalu diamini oleh para malaikat dan Allah mengiyakan. Demikian sambutan pimpinan Masjid Muhammadiyah Paciran. Matur nuwun, ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Mudir Pondok Modern Muhammadiyah Paciran kepada yang terhormat Bapak Kyai Haji Muhammad Rifki Rosyidi LCMAG. Kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
tanpa mengurangi rasa hormat, tidak menyebutkan satu persatu. Yang kami hormati, kami banggakan, kami muliakan semua hadirin yang ada di ruangan sini. Mudah-mudahan kita selalu mendapat limpahan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa hubungannya Mudir Pondok dan Distrik? Ini menunjukkan bahwa Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah tidak bisa dipisahkan dari Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Jadi include satu manajemen, satu atap. Dan setelah wafatnya Bapak Kiai Munir, maka kita akan semakin menyatukan manajemen, menyatukan pengembangan, dan termasuk di bidang keuangan, kepegawaian, dan lain sebagainya. Ini hubungan antara Mudir Pondok Modern dan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah. Yang kedua, ini kalau wisuda tahun lalu kita kehilangan 2 orang, jadi Pak Zubairi dan Pak Yasrikan. Dan wisuda tahun ini kita juga Pak Mahmudiyah, Pak Arifuddin. Ada 4 dosen yang meninggal sebelum wisuda tahun lalu. Pak Zubairi, Pak Yasrikan, Pak Arifuddin, dan Pak Mahmudiyah. Termasuk Pak Zaini, artinya DSC. Pada tahun ini Bapak Kiai Munir juga tidak sempat mengikuti wisuda kita. Beliau satu-satunya pimpinan cabang pendiri SDIT yang masih tersisa. Pak Kiai Munir itu adalah pendiri, pelaku, perintis pendirian Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah, yang ketika bersama Pak Amin Sakindul masih hidup menyerahkan pengelolaan Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah kepada Pondok Modern Muhammadiyah Paciran. Maka kita akan menyatukan visi, menyatukan gerak dalam memajukan pendidikan dan menjaga peradaban Muhammadiyah di Pantura khususnya. Yang kemudian perlu kita teladani dari Bapak Kiai Munir yang masih hangat-hangatnya adalah yang paling terkait dengan kita, bahwa Pak Munir itu pembelajar sejati. Saya pakai bahasanya Pak Haidar, pembelajar sejati. Kalau bahasa Arabnya dengan thalabul ilmi al-haqiqi, penuntut ilmu yang sesungguhnya. Bacanya, tulisannya, setiap menjadi narasumber pasti menulis. Setiap ada kajian tajwid, meskipun tidak dari narasumber, pasti menulis. Membaca, menulis. Maka keteladanan ini yang kemudian perlu kita teladani bagi guru-guru, dosen-dosen, dan mahasiswa-mahasiswa serta wisudawan. Kerendahan hatinya
itu tidak sungkan-sungkan, entah itu muji saya atau tidak, sering diskusi dengan saya, bahkan sering tanya dalam hal sesuatu, mungkin dalam rangka pengkaderan saya dalam banyak hal. Cuma ada satu yang sampai sekarang saya belum ketemu. Saya ditugasi untuk mencari hadis di Sahih Bukhari, Sahih Muslim tentang bagaimana cara membuat anak laki-laki dan anak perempuan. Itu Pak Munir Rifqatilai di Sahih Bukhari. Ono carane hadis piye kepengin duwe anak lanang, kepengin duwe anak wedok. Iku ono carane. Tapi ketika diskusi tidak pernah beritahu. Makanya aku bedana lanang sitok. Mergo ra ono kok tidak tahu resepnya dari hadis Sahih Bukhari. Itu tugas dari Pak Munir. Jadi pembelajar sejati tidak sungkan-sungkan untuk diskusi, tidak merasa pinter meskipun ilmunya luar biasa. Tapi yang kemudian perlu kita teladani bagi kita semuanya, juga tidak merasa rendah hati ketika harus berdebat dengan para guru besar dan para profesor di berbagai munas takjih. Itu Pak Munir sering berdebat dan membantah, menolak pendapatnya Profesor Amin Abdullah dan Profesor Munir Mulkan ketika beliau berdua masih di takjih, terutama terkait dengan hermeneutik Al-Quran. Jadi debat sengit di dalam munas takjih itu kemudian sering diceritakan kepada saya. Dan itu menjadi pesan sendiri bahwa kita meskipun hanya S1, hanya guru ngaji, tapi ketika ada pendapat-pendapat yang kita anggap tidak sesuai dengan maqasidus syariah dan dasar-dasar hukum Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita tidak boleh minder untuk menyampaikan pendapat kita. Nah, karakter keteladanan inilah yang kemudian perlu kita contoh dari Bapak Kiai Haji Ahmad Munir, perintis, pendiri, pelaku, dan pengajar kita semuanya. Yang ketiga, kami pesan kepada para mahasiswa, ini bukan berarti akhir dari kewajiban kita, tapi ini awal bagi kehidupan sosial teman-teman wisuda. Maka saya mengharapkan jangan menyendiri dengan keilmuan saudara-saudara semua, tapi tetaplah bermasyarakat, karena kita punya tugas untuk menggerakkan dan mencerahkan masyarakat. Saya mengharapkan teman-teman mahasiswa menjadi penggerak kegiatan pengkajian, pengajian keislaman di wilayah masing-masing, sesuai dengan paham Muhammadiyah terhadap agama Islam. Jadi tugasnya bukan hanya menuntut ilmu, tafaqquh fiddin, tapi tugas yang paling penting itu adalah liyundiru qaumahum. Maka jangan menyendiri dengan kepandaian dan ilmu saudara-saudara, tetapi berperanlah, berikan kontribusi sosial kepada masyarakat yang ada di sekitar kita, di wilayahnya masing-masing. Mahasiswa
wisuda penuntut agama, wisuda sarjana agama, jangan menjadi bagian dari masalah di dalam masyarakat, tapi harus menjadi bagian yang menyelesaikan masalah di dalam masyarakat. Kemudian yang terakhir, jangan berhenti sampai S1. Barang siapa yang ingin melanjutkan S2, insya Allah Pondok Modern akan memfasilitasi mendapatkan beasiswa S2 atas nama guru madin dan pembina pondok. Insya Allah banyak fasilitas beasiswa S2, tapi yang ngambil cuma baru 2. Tahun kemarin, bulan kemarin sudah diwisuda 1 atas nama pondok, dan tahun ini baru ujian proposal tesisnya. Baru hanya tiap tahun yang 1, padahal jatahnya luar biasa. Di Unmu Surabaya ada, di Unmu Malang ada, mau ke UIN-nya Pak Profesor ada. Insya Allah pondok pesantren dapat jatah untuk peningkatan guru-guru madrasah diniyah dan pembina pondok. Maka saudara-saudara harus menangkap peluang ini, masih muda, insya Allah pondok akan memfasilitasi beasiswa S2-nya sarjana-sarjana skolastik, tapi yang mau ya, yang mau. Tapi peluang ini jangan dianggap remeh. Gunakan dengan sebaik-baiknya, dan insya Allah menjadi barokah tersendiri bagi kita, banyak manfaat yang kemudian perlu kita kembangkan. Mumpung masih muda, ini menunjukkan bahwa ikatan kuat satu manajemen antara pondok dan masjid harus dibangun dengan kuat. Toh ada beberapa sekolah mahasiswa yang kemudian menjadi pembina di asrama putra dan asrama putri. Yang terakhir, saya kadang-kadang ini juga ikut semangatnya Pak Ketua PWN. Jadi punya cita-cita itu jangan separuh-separuh. Pak Kiai Jabil Karim dulu, ketika halaman pondok itu masih berupa tambak garam, masih rawa, itu ditulis papan nama, di sini akan dibangun masjid. Belum ada apa-apa, belum ada gedung, belum ada apa-apa, tapi kemudian niat cita-cita itu kemudian terlaksana. Nah, kita ketika ingin mengembangkan masjid, maka tanah seberang masjid di samping gedung dakwah Muhammadiyah itu 3 rumah, 4 rumah itu sudah milik Pondok Modern melalui berbagai lembaga. Ada yang Darul Hitamnya, ada masjidnya, itu sudah milik kita. Maka bisa kita gambarkan, bayangkan bagaimana kalau kemudian tanah itu ketika kita tidak bisa mengembangkan lebar, maka kita meninggikan menjadi ikon Pondok Modern, ikon masjid. Tidak usah tinggi-tinggi lah. Kalau di sini kan sudah 3 lantai di masjid ya 5 lantai, 6 lantai cukup. Kita bangun gedung situ sebagai ikon Pondok Modern, ikon masjid untuk pengembangan keilmuan dan menjaga peradaban Muhammadiyah di Pantura. Ini mimpinya agak tinggi, tapi ketika kita punya niat, kalau tidak
waktu hidup saya mungkin akan terlaksana pada generasi-generasi berikutnya. Seperti sering Pak Saad menasihati saya, nek bapak nih duwe niat sekolah ke luar negeri, tapi ra keturutan, anaknya pasti akan dimudahkan untuk itu. Dan itu dibuktikan oleh Pak Saad di beberapa tempat dan sering menasihati saya sendiri. Yang selanjutnya yang kemudian perlu kita sampaikan bahwa yang menjadi ketua STIP sekarang ini cewek, Ibu Irdi Layinati. Cuma karena ada ya mungkin shock, jadi karena masih berduka ya kehilangan putra, melahirkan kemudian meninggal. Saya ngomong itu dari bidane orang lungguh suwe-suwe karena baru melahirkan kemudian meninggal. Jadi mudah-mudahan menjadi bekal putranya yang meninggal kalian sanggup menghadap Allah, menjadi memberikan syafaat kepada semuanya. Dan kita, saya pribadi saya belum sempat ke rumahnya, melalui mimbar ini saya ikut berbelasungkawa dan mudah-mudahan menjadi bekal tersendiri, simpanan tersendiri bagi orang tuanya. Dan insya Allah yang ada di depan, jadi garda depannya STIP itu cewek-cewek semuanya. Pendekannya itu cewek-cewek semua. Yang ada di samping sana, yang ada di samping sini, ini murni produk pondok modern, produk Madrasah Aliyah Muhammadiyah 02 Pondok Modern. Maka insya Allah kita akan berkembang bersama dan kita akan mengembangkan STIP, mengembangkan pondok secara bersamaan menjadi satu manajemen sehingga kita bisa semakin solid dalam mengembangkan pendidikan khususnya di Pantai Utara. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathun qarib. Selanjutnya nanti Pak Profesor akan memberikan kita pencerahan yang lebih banyak terhadap pendidikan dan kebangsaan pada kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Selanjutnya yakni persembahan lagu oleh tim paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjiran dengan judul Sajadah Panjang.
Selanjutnya yakni orasi ilmiah yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Wianto MAG. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi wa syukurillahi haqqa syukri. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa muwala amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati Ketua STIN Muhammadiyah Paciran. Tadi saya lihat ibu, tapi yang ibu laki-laki. Tapi Pak Yai Rifki tadi menjelaskan mengapa terjadi perubahan itu. Dan seluruh jajaran wakil ketua, para dosen, para mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan yang hari ini diwisuda, dan para orang tua yang menyertai hari kebahagiaan Ananda semua. Tidak lupa juga Pak Kiai Rifki, dulu kami belajar sama beliau di Ma'had Modern 8991. Waktu itu saya lihat Ustadz Rifki ini sangat terampil berpidato, terutama dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, yang menjadi keahlian beliau, dan sangat lancar, sangat cepat, sehingga kami yang masih belajar agak kesulitan mengikuti apa yang disampaikan gitu ya. Dan tadi menyampaikan sambutan yang saya kira juga luar biasa. Saya usul nanti Pak Yai Rifki dan keluarga besar Ma'had Modern, beliau-beliau yang sudah wafat, yang moga-moga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya, kalau bisa ditulis dalam buku, mungkin bisa dikasih judul Bu and Bu gitu ya, siapa dan siapa gitu. Kami di PWN Jatim kebetulan punya 2 buku, siapa dan siapa itu. Tapi syaratnya yang masuk buku itu harus sudah meninggal dulu. Syaratnya belum masuk buku itu. Sama dengan halaman tarikh di matan itu. Nanti Pak Yai Ahmad Munir dan juga Pak Yai Syamsi akan kami profile di matan 2 halaman begitu, yang menulis kader dari Pemuda Muhammadiyah Lamongan, Pak Rohim, Mas Rohim Suhadi yang menulis. Nanti kami akan terbitkan di matan edisi Desember yang akan datang. Kemudian ada Ustadz Hasan, ini tetangga kamar saya dulu. Beliau ini di sebelah timur, saya di tengah gitu ya. Saya juga bagian ini cuti beliau itu ketika belum menikah tapi. Dan Pak Yai Ahnaf yang hari ini juga membersamai kita semua, para senior di Ma'had Modern yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, atas nama pimpinan wilayah Muhammadiyah Jawa Timur, juga atas nama alumni, saya ingin mengucapkan selamat dan sukses untuk 36 mahasiswi yang hari ini sudah purna dengan tugas masing-masing, sehingga hari ini diwisuda secara resmi di tempat yang mudah-mudahan di tahun keberapa begitu bisa dibeli oleh Ma'had Modern Muhammadiyah. Soal uangnya dari mana itu soal niat tadi itu ya. Mungkin bisa mobilisasi dari alumni atau dari yang lain-lain. Nah, kepada para alumni yang hari ini diwisuda, saya ingin menambahkan beberapa hal saja terkait dengan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Sodikin, lalu wakil wisudawati tadi luar biasa sambutannya dalam 2 bahasa Arab dan Indonesia, juga ada Inggris tadi ya.
terakhir tadi itu ada sambutan yang menurut saya sangat menginspirasi dari Pak Kiai Pak Kiai Rifki ya, yang luar biasa. Peluang untuk melanjutkan studi itu sangat banyak sekarang dan rata-rata full funded, rata-rata dibiayai penuh. Ada LPDP, ada Kemenak, ada Pemprov, ada juga funding-funding yang lain. Dan salah satu yang bisa menjadi pintu masuk adalah yang disampaikan oleh Ustadz Rifki tadi itu. Kami di PWN juga seringkali memberikan fasilitas kepada teman-teman untuk melanjutkan studi S2, S3 baik di dalam maupun di luar negeri, baik dengan biaya sendiri maupun beasiswa. Terakhir kemarin kami ada rihlah peradaban ke Turki dan ke Spanyol. Di tempat-tempat itu kami juga berjumpa dengan PCIN, PCIA Bapak Ibu. Jadi Muhammadiyah hari ini itu sudah tersebar di beberapa belahan dunia dan memiliki kurang lebih, seingat saya data yang saya miliki itu 27 PCIN, PCIA, termasuk di Spanyol dan juga di Turki. Nah, pada saat di Spanyol kami rombongan PWN ketika rihlah peradaban itu bertemu dengan Pak Dubes, Pak Dr. Muhammad Najib yang juga alumni aktivis Pemuda Muhammadiyah, dulu pernah anggota DPR Dapil sini ya, Ustadz Rifki ya. Nah, sekarang beliau ditugaskan menjadi ambasador di Madrid untuk RI. Beliau menawarkan kepada kami Muhammadiyah Jawa Timur jika ingin adik-adik anak-anak melanjutkan studi S2, S3 di Madrid dan sekitarnya, baik dengan beasiswa maupun dengan biaya sendiri, akan difasilitasi. Kebetulan di sana ada salah satu putri dari almarhum Ustadz Yunaha Ilyas sedang ambil S3 di sana. Kemarin kita ketemu di Granada. Granada itu kalau Bapak Ibu ingat, Granada itu kan kota pertahanan terakhir umat Islam ya. Jadi nafas terakhir umat Islam itu di Granada itu. Nah, di Granada kami ketemu PCIN, PCIA di sebuah masjid yang dibangun di atas tanah yang disumbang oleh Muammar Gaddafi, Presiden Libya, yang banyak membantu beasiswa S2, S3 ke Libya itu. Nah, kami ketemu dengan PCIN di situ dan ternyata untuk studi kalau mau biaya mandiri di Madrid itu, di Spanyol itu nggak terlalu mahal, hanya 6 juta setahun, tapi biasa living cost-nya yang agak mahal karena sekali makan itu 12,5 euro. 1 euronya itu hampir 15.000, tapi nggak usah dihitung rupiahnya ya. Nanti kalau dihitung rupiahnya nggak jadi makan. Sama dengan kemarin itu rombongan ini saya cerita dulu. Rombongan PWN Jatim itu ada 3 yang sempat nonton El Clasico. Nah, ini luar biasa. Jadi ada Pak Kiai Saad, lalu ada Pak Dr. Sukadiono, lalu yang ketiga itu Profesor Ahmad Zainuri. Jadi dari Surabaya itu sudah ancang-ancang mau nonton El Clasico. Kebetulan kami tiba di Madrid itu 2 hari sebelum El Clasico digelar. Dan kemudian dengan fasilitas yang dimiliki, privilege yang dimiliki oleh duta besar kita di sana, dapat 3 tiket di injury time itu. Tapi bayar sendiri. 1 tiket itu seharga 1.000 euro. Nah, kalau dirupiahkan bisa 15 juta 1 tiket. Jadi harga tiket di sana itu luar biasa untuk nonton El Clasico. Tapi nggak usah lihat ininya ya, nggak usah lihat rupiahnya ya, lihat euronya supaya murah, 1.000 ya, murah jadinya. Nah, saya ingin cerita ini terkait dengan apa yang akan kita lakukan, terutama Muhammadiyah dan Aisyah, dalam kaitan dengan
menebar paham Islam berkemajuan yang digagas oleh Muhammadiyah juga Aisyah pada saat utama mulai di Jogja, Makassar, dan juga dikukuhkan di muktamar yang akan datang 18 hingga 20 November di Solo yang akan datang, yang kita tinggal menghitung hari ini. Bagian dari semangat internasionalisasi Muhammadiyah ini penting sekali bagi kita, karena itu saya selalu yakin orang Pantura, Paciran, karena saya juga orang desa di Gampang, Jatilaren itu semangatnya selalu tinggi. Soal duitnya dari mana, biayanya dari mana itu belakangan. Yang penting adalah keinginannya yang kuat. Fa'idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Ini kan ayat. Dan pasti betul. Kalau keinginan kita kuat, maka jalan pasti akan dimudahkan oleh Allah. Yakin, kita yakin sih yakin-yakinnya. If there is a will, there is a way. Jika ada kemauan, pasti ada jalan. Idza sadaqal azmu wal hasabil. Jika ada niat, ada kemauan untuk tadi yang disampaikan oleh Ustadz Rifki tadi itu, ambil S2, S3 dalam dan luar negeri, maka jalan pasti akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak keluarga yang mengalami keterbatasan ekonomi, tetapi karena giroh semangatnya yang luar biasa, anak-anaknya bisa sukses. Saya pernah membaca kisah-kisah inspiratif dari Jawa Pos misalnya ya. Ada keluarga kecil, bukan keluarga kecil karena anaknya 4 itu. Ayah ibunya itu seorang guru SDMI. Gaji guru itu kan kadang-kadang juga nggak tentu ya. Ada yang digaji bulanan, ada yang digaji per semester, ada yang digaji setiap panen ya. Biasanya begitu. Tapi karena giroh semangat tadi literasi orang tua itu tinggi untuk menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi, maka 4 anaknya itu bisa S1, S2 di luar negeri dengan biaya dari pemerintah dan biaya-biaya dari sumber-sumber yang selama ini bisa kita akses. Dapat scholarship dari mana begitu. Nah, pintu masuknya tentu saja adalah bahasa internasional. Karena itu menjadi penting adik-adikku semua yang baik yang belum diwisuda, yang hari ini tadi menyanyi dengan nyanyian yang luar biasa. Mudah-mudahan tadi saya lihat goyangannya jangan kencang-kencang goyangannya ya. Nanti disebut sama Pak Yai Ahmad nanti. Tapi saya menikmati, kita semua menikmati, itu bagian dari seni yang moga-moga bisa menghibur kita dan bagian dari dakwah persyarikatan kita. Jadi kuncinya bahasa. Karena itu bahasa internasional menjadi penting. Saya dulu juga banyak sekali di res itu diapakan ya? Dihukum ya. Yang hukum itu Ustadz Hasan itu. Karena ngobrol di dapur itu pakai bahasa Indonesia, saya kira teman itu nggak melaporkan, tapi ternyata melaporkan. Lalu kena hukuman, dan hukumannya mendidik waktu itu. Jadi harus menghafalkan 10, 20 mufradat baru atau vocabulary baru harus dihafalkan. Sorenya nyetok gitu ya, sama kalimat-kalimat yang harus itu bagian-bagian yang menurut saya luar biasa pengalaman bersekolah di Paciran, meskipun singkat tetapi punya makna yang luar biasa. Nah, terkait dengan pendidikan Bapak Ibu, rasanya semua kita yakin seyakin-yakinnya bahwa kalau kita ingin mengubah masa depan kita masing-masing, masa depan keluarga kita, bahkan masa depan negara bangsa ini, satu-satunya pintu adalah memperbaiki pendidikan kita. Kalau ranking internasional saya kira Bapak Ibu semua bisa baca ya. Anak-anak kita itu kalau dites dengan materi tes matematika, lalu reading, membaca, lalu sains, itu kan posisinya agak ke bawah ya. Untuk matematika sama reading itu ranking 70 dari 78 negara.
Itu bagus nggak itu? Bagus ya, bagus. Nggak ranking 78 maksudnya, masih di atasnya. Untuk sains itu ranking 72 dari 78 negara. Jadi kita dalam hal kualitas pendidikan memang harus diakui masih tercecer di bawah, karena itu tugas kita semua. Karena itu tadi niatan yang disampaikan oleh Ustadz Rifki Mudir Mahat yang baru untuk sinergi pondok dengan STIP itu harus didukung semua kita. Supaya apa? Supaya STIP kita ini bisa menampung lebih banyak mahasiswa dari luar Lamongan. Sekarang ini Bapak Ibu, sekolah-sekolah Muhammadiyah Jawa Timur yang masuk kategori excellent, outstanding, inspiring, yang bagus-bagus itu rata-rata kita minta untuk buat boarding, buat asrama. Nanti asrama itu dikelola layaknya Mahat. Coba Bapak Ibu lihat SMA kita yang bagus, SMP kita yang bagus itu rata-rata ada boardingnya. Harapannya nanti ada dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari mana saja, dan orang tua tidak lagi kepikiran anaknya ngekos di mana, tinggal di mana. Karena apa? Karena jaminan tinggal di pondok itu sudah cukup menenteramkan bagi para orang tua. Meskipun jujur harus diakui ya, pondok pesantren belakangan juga sempat disorot karena kasus Jombang, kasus Cirebon, kasus mana lagi ya, terkait dengan soal kekerasan yang melibatkan guru, melibatkan siswa dan lain-lain. Dan alhamdulillah tidak ada pondok-pondok Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah yang masuk kurang gara-gara itu. Nanti Bapak Ibu bisa lihat rasanya kok tidak ada, mudah-mudahan selamanya tidak ada. Jadi satu-satunya cara Bapak Ibu kalau kita ingin meraih masa depan kita ya lewat pendidikan. Al-Quran sudah memberikan janji soal itu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Jadi kalau kita ingin menggenggam masa depan itu ya kuncinya dua tadi itu, iman agama yang kuat dan juga ilmu yang mantap. Karena itu dulu Kiai Dahlan, pendiri dan ideolog Muhammadiyah itu mewanti-wanti kepada santri-santrinya yang aktif di lembaga pendidikan supaya kurikulum pendidikan itu digabung antara agama dan umum. Harapannya nanti lulusan sekolah kampus Muhammadiyah itu menjadi intelektual yang ulama yang intelektual. Itu cita-cita besar Kiai Dahlan dan kita punya kewajiban untuk merealisasikan cita-cita itu. Jadi harus ada ikhtiar untuk menjadikan anak-anak kita semua, termasuk wisudawan-wisudawati kita semua yang hari ini juga yang akan datang, mereka bisa dengan baik menjelaskan soal-soal agama dan juga ditunjang oleh kemampuan yang baik untuk bicara soal-soal tema-tema mutakhir. Rasanya Ustadz Rifki, Ustadz Hasan, dan yang lain-lain kita semua menjadi seperti sekarang ini ya karena pendidikan. Tidak mungkin karena yang lain. Karena itu William Fulbright, seorang senator dan juga pengembang Yayasan Beasiswa Fulbright. Karena namanya kan William James Fulbright gitu ya. Lalu penggagasnya itu nama akhirnya dipakai sebagai institusi yang memberikan scholarship beasiswa, namanya Beasiswa Fulbright gitu ya. Jadi adik-adik yang hari ini di wisuda bisa akses itu beasiswa S2, S3 Fulbright di Amerika, di Eropa, di Australia ya. Itu dia mengatakan education is a slow movement but powerful force gitu katanya. Pendidikan itu bergerak lambat tetapi punya daya dobrak kekuatan yang luar biasa. Dan menanam melalui pendidikan itu adalah investasi jangka panjang. Kalau tidak hari ini kita panen, bisa jadi 10, 20, 30 tahun yang akan datang kita akan panen apa yang kita ikhtiari itu.
Karena itu saya juga ikut turun rembuk pada Bapak Ibu para orang tua yang hari ini hadir. Jika masih ada kemampuan, maka lanjutkan anak-anak kita yang hari ini di wisuda untuk ambil S2 dan S3. Itulah cara investasi yang terbaik. Terkait dengan harta, kan Nabi itu berpesan ya maluka maqaddamta, gitu kata Nabi. Hartamu yang sesungguhnya itu adalah yang kau investasikan di jalan Allah itu, untuk nyekolahkan anak, untuk membantu ma'had, untuk membantu sekolah, itu harta kita. Sementara Nabi mengatakan wa malu warithika ma akharta, dan hartamu yang kau simpan dan kau tabung itu, kata Nabi, itu bukan hartamu, itu adalah harta yang kau wariskan untuk ahli warismu. Karena itu investasi terutama di bidang pendidikan itu menjadi sangat penting. Dan kami tentu membayangkan nanti suatu saat adik-adik yang hari ini di wisuda bisa S2, S3, kemudian kembali ke alma mater bersama dengan para senior yang hari ini di depan untuk memajukan STIP Muhammadiyah Paciran. Menjadi tua itu, kata orang bijak, adalah sunatullah, natural ya. Natural. Usia bertambah jadi tua itu natural, sunatullah. Tapi menjadi maju, menjadi berkembang, itu adalah soal pilihan. Jadi Bapak Ibu ambil pilihan atau tidak, mau atau tidak, nah gitu. Karena itu jangan serahkan masa depan tanpa investasi, tanpa tadi itu pendidikan yang baik, pendidikan yang luar biasa. Nah, terakhir sekali tentu saja saya juga ikut berdoa pada Allah, mudah-mudahan adik-adik yang hari ini di wisuda, yang belum bekerja, mudah-mudahan diberikan pekerjaan yang layak. Yang belum menikah, belum menikah? Oh banyak. Mudah-mudahan ada jodoh yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suaminya yang paling kecil bagi yang belum nikah, ya. Yang sudah menikah dan belum punya keturunan, mudah-mudahan diberikan keturunan yang soleh dan soleh. Dan saya juga ikut berduka pada Bu Ketua yang baru saja berduka, yang tadi dikabarkan oleh Ustadz Rifki ya. Mudah-mudahan itu menjadi jalan yang diberikan Allah untuk meraih surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang ingin saya sampaikan pada kesempatan yang luar biasa baik ini. Dan sekali lagi kami atas nama pribadi, BWM dan alumni mengucapkan selamat dan sukses untuk STIP Muhammadiyah Paciran, juga untuk Bu Izi Lainati ya, yang menjadi ketua baru STIP kita. Mudah-mudahan di bawah kepemimpinan seorang ibu, STIP ini menjadi lebih maju, menjadi lebih cepat. Saya juga menjadi, ini cerita sedikit tambahan, saya juga menjadi ketua BPH di Unmu Gresik. Itu rektornya juga perempuan, karena rektor yang kemarin meninggal terus diganti yang perempuan, Bu Nadhiratul Laili. Jadi dalam sejarah Unmu Gresik itu baru beliau rektor pertama perempuan. Dalam sejarah STIP Muhammadiyah Paciran, Bu Izi yang pertama ya Ustaz ya, yang pertama. Mudah-mudahan dengan keibuan beliau bisa menjadi ibu yang luar biasa, kemudian mengembangkan kampus kita tercinta ini. Itu kan artinya ibu ya. Ibu, dari ibu itu lahir imam. Kata-katanya agak sama ya. Kata-katanya agak sama, imam. Dari ibu lahir pemimpin. Dari ibu pula lahir ummah. Ummah itu artinya masyarakat. Jadi ibu itu luar biasa. Karena itu dalam Al-Maqbulah dikatakan al-um madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah yang utama dan terutama. Karena itu berbanggalah ya, kampus ini yang punya rektor perempuan pertama dalam sejarah STIP Muhammadiyah Paciran.
sekali kalau teman-teman nanti mau S2 di UMG itu ada program studi bahasa Inggris, ada program studi MM. Kalau mau silakan, nanti kontak sama saya boleh. Tapi kami nggak bisa kasih beasiswa penuh. Biasanya tapi ada potongan biasanya. Nah, saya bisa teken soal potongan itu, saya bisa teken atas nama BPH, silakan aja. Dan kuliahnya bisa dari rumah masing-masing. Nggak perlu ke universitas, kuliah daring, kemudian sarjana, wisuda ke universitas. Kira-kira begitu. Terima kasih. Salam sukses untuk semua. Semoga kita diberikan kesehatan, kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam mengemban amanah-amanah yang diberikan kepada kita semua. Nasrul minallah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang disampaikan. Selanjutnya yakni persembahan lagu oleh tim paduan suara Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Banjir dengan judul Assalamualaikum.
yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Kiai Haji Ahmad Ahzab. Kami persilakan. Maaf, saya berdoa di bawah saja. Mudah-mudahan doa kita naik ke langit yang terpuji. Lebih ke atas lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla maut wa maghfiratan ba'da maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa inda. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna tibana wa arina batila batila warzuqna tibana. Rabbana hab min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Penutupan sidang senat terbuka oleh Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan. Rapat senat terbuka dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Rapat senat terbuka Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Muhammadiyah Paciran, Lamongan tahun akademik 2021-2022 secara resmi saya tutup. Selanjutnya yakni foto bersama pada yang terhormat Bapak Ibu pimpinan, Bapak Ibu BPH serta tamu undangan. Kami persilakan. Senat meninggalkan ruangan. Hadirin dimohon berdiri.
Kami atas nama pembawa acara mohon maaf jika ada salah kata maupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.